Assalamualaikum, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Wah, baru liburan ya, terus semangat belajar kan? Kembali lagi dengan Bu Fauzia. Kali ini kita akan belajar tentang tematik kelas 3 SD, tema 5 yaitu cuaca dan subtema 1 keadaan cuaca. Sudah siap kan? Yuk, ikutin terus video ini. Tujuan pembelajaran hari ini di PKN, kita akan belajar tentang makna bersatu di dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian, kalian juga bisa menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan tepat. Terus di bahasa Indonesia, lewat video ini kalian akan mendapatkan informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan dengan tepat. Kemudian setelah melihat video ini, kalian akan mendapatkan informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Next, di matematika kita akan belajar tentang pecahan menggunakan benda konkret dengan tepat. Selanjutnya kita akan belajar tentang menyajikan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda konkret dengan tepat. Dan di SPDP kalian akan belajar tentang variasi pola irama, ya, bentuk dan variasi pola irama. Kemudian kalian dapat menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu dengan semangat. Oke, sekarang di PPKN tentang keberagaman. Nah, kita akan belajar tentang bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa ini tidak menjadi masalah kalau kita memiliki sikap toleransi. Lah, toleransi itu apa? Toleransi adalah menghargai keberagaman dan segala sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Jadi kita menghormati, menghargai sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Dengan bersikap toleran, kita akan menerima keberagaman yang ada dan dapat hidup berdampingan dengan baik. Nah, ini ya, bersatu dalam keberagaman. Di Indonesia, kita mengenal keberagaman suku bangsa, bahasa daerah, makanan khas, lagu daerah, dan tarian. Ini adalah contoh kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia kaya akan keragaman budayanya. Nah, kita harus toleransi menghadapi perbedaan ini. Selain toleransi, kita juga harus bangga dalam keberagaman bangsa Indonesia. Jarang-jarang loh ada negara yang memiliki banyak bahasa dan terdiri dari beberapa pulau. Lah, ini bikin kita bangga. Bangga itu bukan rasa sombong ya, tetapi kita senang, kita bersyukur ada di Indonesia. Nih, contohnya saja nih, makanan dan minuman khas daerah. Ada beberapa contoh, kayak misalkan di Aceh ada mie Aceh, di Sumatera Utara ada bika Ambon, terus di Sumatera Barat ada rendang, di Jambi ada gulai ikan patin, Bengkulu ada pendap, Riau ada gulai belacan, terus di Riau juga ada otak-otak, dan di Sumatera Selatan ada empek-empek. Coba sekarang kalian sebutkan apa sih makanan khas di daerah kalian? Ya, kayak misalkan di Surabaya ada rujak cingur, di Madura ada sate, kayak gitu. Terus dari beragamnya budaya tadi, sebagai generasi muda, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melestarikan budaya bangsa. Karena Indonesia itu kan memiliki keberagaman budaya yang itu adalah kekayaan kita. Terus budaya-budaya yang beragam itu harus kita syukuri. Lah, salah satu bentuk mensyukuri budaya yaitu dengan melestarikannya. Selanjutnya di bahasa Indonesia. Selanjutnya di bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kita akan belajar tentang keadaan cuaca. Ini salah satu contoh bacaan yang ada di buku ya. Ayah Ahmad mendapatkan tugas keluar kota naik pesawat. Sebelum berangkat, ayah melihat perakiraan cuaca di televisi. Diberitakan bahwa cuaca cerah. Ayah Ahmad merasa tenang. Ayah Ahmad segera menyiapkan segala keperluan untuk pergi keluar kota. Ayah Ahmad merasakan manfaat acara perakiraan cuaca. Jadi,
biasanya sebelum kita bepergian atau melakukan sesuatu, kita bisa cek cuaca hari ini bagaimana ya, cerah atau hujan atau mendung gitu. Lah, fungsinya adalah kita bisa mempersiapkan, misalkan kalau nanti sore nih pulang sekolah hujan, berarti kalian sebelum sekolah membawa payung atau membawa jas hujan. Bawa plastik juga buat tempat sepatu biar sepatunya nggak basah. Itu ya. Jadi dengan mengetahui keadaan cuaca di lingkungan kita, itu kita bisa mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan. Cuaca itu apa sih? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Dan Indonesia, negara kita memiliki 4 cuaca, yaitu ada cerah, berawan, dan mendung. Nih, kalau dibuat simbol cerah itu seperti ini. Nih, kalau ini berawan, kemudian mendung. Setelah itu hujan. Lah, cuaca dapat berubah dengan cepat. Jadi misalkan pagi cerah, tiba-tiba siangnya mendung terus hujan. Itu cuaca bisa cepat banget. Ya, pagi hari itu cerah terus tiba-tiba mendung. Misalkan kayak gitu. Nih contohnya juga, pagi kita udaranya masih sejuk karena matahari baru saja terbit. Kemudian di siang yang cerah, matahari ada di tengah-tengah. Ini cuaca apa keadaannya itu agak-agak panas gitu kan, atau terik panas gitu. Terus waktu sore itu lebih hangat karena matahari udah mulai mau mau tenggelam ya. Ini perubahan-perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita amati cuaca satu persatu. Yang pertama cerah. Cerah yaitu cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi terang. Sinar matahari memancar terang tapi tidak begitu panas. Tanda-tandanya cerah itu, nih ya, mataharinya cerah, langit terang, awan yang ada di langit jumlahnya sangat sedikit. Kemudian udara terasa hangat. Dan kondisi cuaca cerah ini biasanya ada di tengah musim kemarau di mana tidak ada uap air yang berbentuk menjadi awan karena jauh dari musim hujan. Kemudian berawan. Cuaca berawan merupakan keadaan di mana cuaca ketika sinar matahari sering ditutupi oleh awan yang ada di langit. Ciri-cirinya yaitu awan terlihat menebal dan menyebabkan langit menjadi agak gelap. Terus awan tersebut terbentuk karena awan itu kan terbentuk karena uap air yang bergerak ke atas langit. Cuaca berawan ini biasanya menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut. Cuaca yang ketiga, mendung. Cuaca mendung yaitu cuaca dengan udara yang tidak terasa panas karena matahari ditutupi oleh awan dan awan ini dapat berkumpul membentuk awan besar serta bisa menjadi hujan, berubah menjadi hujan. Ciri-ciri mendung, awan hitam mulai menutupi matahari. Agak gelap tuh langit, ya kan? Langitnya jadi gelap, terus udara terasa agak dingin. Nah, terus datanglah hujan. Habis mendung biasanya hujan, tetapi kadang juga mendung aja ya, nggak pakai hujan. Nah, sekarang di cuaca keempat ada cuaca hujan. Cuaca hujan terjadi di saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Ciri-cirinya, pada waktu cuaca hujan terjadi, langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan mendung. Terus sebelum hujan biasanya udara akan terasa panas, kita gerah gitu. Nah, saat hujan udara berubah menjadi dingin. Hujan itu terjadinya kenapa sih? Nah, hujan terjadi karena uap air yang sangat banyak di awan terus tidak sanggup lagi tertampung. Jadi uap airnya ini sudah penuh di awan dan mereka jatuh menjadi butiran es ke atas bumi. Jadi itu jatuh ke bumi ya. Lah hujan ringan atau lebat biasanya dipengaruhi oleh kecepatan angin. Jadi angin ini sangat berpengaruh terhadap hujannya itu rintik-rintik atau lebat. Oke, setelah bahasa Indonesia kita belajar matematika tentang pecahan. Mengenal pecahan sederhana. Pecahan itu apa sih? Pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang terletak di bagian atas, sedang penyebut di bagian bawah. Ini ya, pembilang di atas, kemudian penyebut di bawah. Ini contohnya pizza. Kue pizza, satu potong dibagi menjadi dua. Nah, yang ini nilainya itu yaitu bagian-bagiannya itu menjadi setengah. Setengah atau 1/2 bagian.
Nih, contoh lainnya pizza dibagi 2 setengah, kemudian ini kalau dibagi 4 seperempat, dan ini dibagi 8 seperdelapan. Pembagiannya harus sama agar adil. Selanjutnya SBDP. Di SBDP kita akan belajar bernyanyi sesuai pola irama pada lagu. Pola irama itu apa? Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Nah, susunan irama ini terdapat dalam satu atau beberapa birama. Nah, sekarang kita akan nyanyi, ambilkan bulan bu. Ini naskah teks ambilkan bulan bu. Coba kalian nyanyikan. Pasti udah bisa semua kan? Wah, keren-keren. Oke, ini ya SBDP. Jadi kita akan menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ciptaan dari A.T. Mahmud. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Bagaimana? Sudah jelas? Kalau belum jelas, kalian bisa mengulang video ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.